Hari ini kita akan membicarakan tentang hubungan Roh Kudus dengan orang Kristen. Banyak orang berpikir bahwa setelah diselamatkan, seseorang masih perlu mencari Roh Kudus. Kita akan melihat apakah pernyataan ini benar atau tidak. Kita harus melihat apa yang dikatakan Alkitab, karena hanya Alkitab yang dapat diandalkan. Efesus pasal 1 ayat 13 menuliskan, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Firman kebenaran berarti Injil keselamatan. Setelah kita mendengar Injil, kita percaya pada Kristus. Yang kita percayai adalah seorang pribadi, yaitu Kristus, bukan doktrin atau teori. Firman kebenaran memberitahu kita tentang Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Tujuannya adalah membawa kita untuk memiliki iman kepada Kristus melalui pendengaran akan Injil. Tujuannya bukan untuk membuat kita beriman pada suatu khotbah Injil atau doktrin yang ditulis di atas kertas. Apa yang kita dengar adalah firman kebenaran, Injil keselamatan kita, dan yang kita percayai adalah Kristus. Karena itu, langkah pertama adalah kita mendengarkan firman kebenaran, Injil keselamatan kita, dan berikutnya kita percaya kepada Kristus. Setelah mendengar firman kebenaran dan percaya pada Kristus, seseorang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kata dimeteraikan di sini sangatlah penting. Artinya pada saat percaya, seseorang menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Ini bukan berarti bahwa seseorang harus menunggu sejangka waktu sebelum dia dapat menerima Roh Kudus. Ketika Alkitab memberitahu kita bahwa kita dimeteraikan, berarti kita dimeteraikan. Roh Kudus berdiam di dalam orang-orang percaya seperti meterai yang memeteraikan. Bahkan bila kita seorang yang murtad atau orang Kristen yang sangat buruk, Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita, sama seperti Dia tinggal di dalam orang percaya lainnya. Apakah orang percaya itu dikuduskan atau tidak, taat atau tidak, Roh Kudus berdiam di dalam mereka semua. Meskipun mungkin ada perbedaan dalam hal-hal lain, tidak ada perbedaan dalam hal Roh Kudus berdiam di dalamnya sebagai meterai. Tetapi bila kita belum percaya pada Kristus, pasti ada perbedaan. Bila kita berpikir bahwa kita memiliki Roh Kudus karena taat kepada Allah, karena mengasihi Dia, memiliki perasaan sukacita, mendapat penglihatan atau lidah api, dan tanpa memiliki hal-hal ini kita tidak memiliki Roh Kudus, kita ada di dalam bid'ah. Siapapun yang percaya pada Tuhan memiliki Roh Kudus. Ayat yang kita baca menuliskan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kitab Galatia memberitahu bahwa janji ini adalah sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma. Janji ini adalah anugerah, bukan suatu upah. Banyak orang berpikir bahwa kondisi rohani mereka harus mencapai tingkat tertentu agar Roh Kudus dapat berdiam di dalam mereka. Padahal Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita karena penebusan Tuhan Yesus, bukan karena pekerjaan kita sendiri. Imamat pasal 14 ayat 25 menuliskan, "Ia harus menyembelih domba tebusan salah, dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu, dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan orang itu, dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya." Lalu apa yang terjadi setelah ini? Ayat 28 menuliskan, "Kemudian imam harus membubuhkan sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu." Mereka yang menerima pembubuhan darah, menerima pengurapan minyak. Di mana tidak ada darah, tidak ada minyak. Minyak dioleskan ke atas seseorang setelah darah dioleskan lebih dulu ke atasnya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang dijanjikan, bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena darah.
Karena itu semua orang yang telah mendengarkan firman kebenaran dan percaya pada Kristus telah menerima Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa Roh Kudus itu seperti meterai. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 menuliskan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ada dua arti dari pemeteraian. Yang pertama menandakan bahwa benda itu adalah milik orang yang memeteraikannya. Yang kedua, apa yang dimeteraikan itu mengemban suatu gambar yang serupa dengan meterai itu. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Hal ini menunjukkan bahwa semua orang yang dimeteraikan Tuhan adalah milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan, menunjukkan bahwa semua yang dimeteraikan oleh Tuhan harus menyandang gambarnya. Misalnya saat kita menempelkan meterai pada amplop dengan lilin meterai, gambar meterai pada amplop itu sama dengan meterai kita. Inilah arti kedua dari Roh Kudus sebagai meterai. Pertama, kita adalah milik Tuhan. Dan kedua, kita harus menyandang gambarnya, karena Dia adalah kudus. Suatu buku menceritakan bahwa banyak pedagang datang ke Efesus untuk membeli kayu. Masing-masing mereka membawa meterai besi yang berbeda, bentuknya seperti palu. Ketika selesai menegosiasi harga kayu, mereka akan memeterai kayu yang dibelinya. Setiap seseorang ingin mengambil kayu itu, mereka akan mengirim orang untuk mengambil kayu dengan membawa palu meterai yang digunakan sebelumnya. Mereka hanya perlu membandingkan gambar meterai di kayu dengan palu meterai itu. Kayu yang memiliki meterai yang sama adalah milik mereka, dan mereka dapat mengambilnya. Dengan demikian mereka dapat menghindari kesalahan. Efesus 4 ayat 30 menuliskan bahwa kita telah dimeteraikan sampai pada hari penyelamatan. Ayat ini tidak mengatakan untuk sementara, tetapi sampai hari penyelamatan. Hari penyelamatan mengacu pada hari tubuh kita ditebus dan diangkat. Ketika Tuhan datang untuk menuai dan mengangkat orang percaya, Tuhan mengenali umatnya dengan meterai itu. Mereka yang memiliki Roh Kudus adalah miliknya, dan Dia akan menuai, membangkitkan, dan membawa mereka pulang pada waktunya. Roh Kudus adalah meterai Allah. Allah lah yang menaruh Roh Kudus ke dalam kita sebagai meterai. Bila kita belum percaya pada Tuhan, posisi kita sangat berbahaya. Tetapi bila kita telah percaya padanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak peduli apakah kita orang yang baru percaya atau sudah lama, kita akan aman dan baik-baik saja, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa bila mereka tidak baik, tersandung atau berbuat dosa, Roh Kudus akan berhenti berdiam dalam mereka. Tetapi Alkitab mengatakan sampai hari penyelamatan. Alkitab memberitahu kita dengan jelas bahwa di zaman perjanjian baru, Roh Kudus berdiam di dalam kita sampai hari penyelamatan. Dia tidak pernah meninggalkan kita di tengah jalan. Begitu Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus, berarti kita adalah miliknya. Kita akan menjadi miliknya selamanya, dan fakta ini tidak akan pernah bisa diubah. Ketika Tuhan memeteraikan kita, hal itu bukan hanya menunjukkan bahwa kita adalah miliknya, tetapi kita yang dimeteraikan juga memiliki gambar meterainya. Kita tahu bahwa bila kita memasang meterai pada lilin yang masih panas dan lunak, secara alami akan ada gambar meterainya. Ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus oleh Tuhan, kita memiliki sifat dan hayat Tuhan. Bila kita hidup menurut hal itu, kita akan memiliki kehidupan di bumi yang serupa Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus berusaha meningkatkan dan mengembangkan diri, serta bekerja keras sebelum mereka dapat menjadi serupa Tuhan. Tetapi ini tidak benar. Pada saat kita diselamatkan, Tuhan telah menjadikan kita serupa dengannya dan memberi kita sesuatu dari dirinya di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi serupa Dia, karena tidak mungkin kita dapat melakukannya sendiri.
Namun kita memiliki tanggung jawab, yaitu untuk mengekspresikan gambar ini dan tidak membiarkannya tertutupi oleh apapun di dunia. Sungguh suatu kebenaran yang mulia bahwa meterai Allah ada di dalam kita. Dengan bekal meterai ini, tidak mustahil kita dapat memperhidupkan hayat Tuhan. Kita harus sadar bahwa di dalam diri kita ada harta yang darinya kita dapat menghasilkan banyak perkara yang berharga. Sebagai orang-orang yang memiliki meterai Allah, di satu sisi tanggung jawab kita adalah memandang diri kita mati bagi dosa dan percaya bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan gambar itu telah dibereskan Tuhan di kayu salib. Di sisi lain, kita harus mempersembahkan diri pada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus memperhidupkan hayat Tuhan. Ketika kita gagal dan tersandung, kita masih belum kehilangan gambar yang diberikan oleh meterai Tuhan. Kita hanya menutupi gambar ini dan tidak memperhidupkan hayat yang dari Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 14 menuliskan, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya." Paulus memberitahu bahwa Roh Kudus juga adalah jaminan, atau biasa kita kenal dengan deposit. Paulus memberitahukan bahwa Roh Kudus bukan hanya memeteraikan kita, tetapi juga diberikan sebagai jaminan atau deposit. Dalam bahasa aslinya, deposit juga berarti sebuah sampel atau contoh. Misalkan kita membeli sebidang tanah dengan harga $2.000 dan kita membayar $100 sebagai deposit. Ini berarti si penjual menerima $100 lebih dulu dan kita akan membayar sisanya nanti. Bila kita menepati janji, kita akan membayar kekurangan $1.900 itu. Tuhan juga demikian. Dia memberi kita Roh Kudus sebagai deposit. Artinya dia memberikan sebagian dari berkat surgawi lebih dulu, sebagai jaminan bahwa dia akan memberikan semua warisan surgawi pada kita nantinya. Tuhan menempatkan dirinya pada posisi yang tidak dapat diubah secara hukum. Dia telah membayar deposit, dan karena itu harus membayar seluruhnya nanti. Roh Kudus Allah adalah jaminan dari janjinya. Begitu membayar deposit, dia pasti akan melunasi sisanya. Orang-orang di zaman kuno memiliki suatu kebiasaan. Pada saat jual beli sebidang tanah, pembeli tidak hanya membayar sejumlah uang sebagai deposit, tetapi si penjual juga memberikan sebagian tanah sebagai sampel kepada pembeli. Di sini artinya tanah yang diterima pada hari itu akan sama dengan tanah yang akan diterimanya nanti. Allah telah memberi kita Roh Kudus bukan hanya sebagai deposit, tetapi juga sebagai sampel, agar kita dapat mencicipi pendahuluan dari perkara-perkara surgawi. Dengan ini kita tahu bahwa apa yang Tuhan berikan hari ini akan sama sifatnya dengan apa yang akan diberikannya kelak. Bila perak yang diberikannya hari ini, maka kelak perak juga yang akan diberikan. Bila emas yang diberikan hari ini, maka kelak emas juga yang akan diberikan. Tuhan memberi kita Roh Kudus hari ini, agar kita dapat mencicipi pendahuluan dari perkara-perkara surgawi di bumi saat ini. Apakah kita pernah mencicipi perkara-perkara surgawi? Roh Kudus adalah sarana yang melaluinya kita bersekutu dengan Tuhan, dan melaluinya kita menerima sukacita surgawi dan melimpahkan kasih Tuhan. Ketika kita datang pada Tuhan, menyembah Dia atau saling bersekutu, tidakkah kita merasakan kasih dan sukacita Tuhan? Ini adalah pencicipan dari perkara-perkara surgawi. Apa yang kita rasakan hari ini indah dan kaya, namun kelak akan lebih indah dan lebih kaya. Kadang kita merasakan kasih dan sukacita Tuhan membara seperti api di dalam kita. Padahal yang kita rasakan itu hanyalah sedikit, akan lebih banyak lagi kelak. Hari ini kita mencicipi sedikit, besok kita mencicipi sedikit, dan lusa sedikit lagi. Apa yang akan kita cicipi kelak bukan hanya yang sedikit ini. Kita tidak dapat membayangkan betapa indahnya hal itu. Ketika mata-mata Israel memotong dahan dengan satu tandan buah anggur dari sungai Eskol, mereka memberitahu Musa, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami,
Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Tandan buah anggur ini menunjukkan sifat tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita juga seperti tandan buah anggur ini. Rasa hari ini sama dengan rasa surgawi di masa depan. Kita bersyukur dan memuji Tuhan karena Dia telah memberi kita Roh Kudus. Bukan hanya sebagai deposit yang menjamin bahwa Dia akan memberi kita keseluruhannya, tetapi juga sebagai pencicipan dari perkara-perkara surgawi. Sekarang kita akan melihat tanggung jawab kita. Efesus pasal 4 ayat 30 menuliskan, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Mendukakan bukan berarti membuat marah, melainkan membuat bersedih. Ini adalah perkara kasih. Di mana ada kebencian, di situ ada kemarahan. Seseorang tidak dapat membuat Roh Kudus Allah marah, tetapi Dia dapat membuatnya berduka. Kita bersyukur dan memuji Tuhan, karena Roh Kudus Allah di dalam kita hanya berduka, bukan marah karena benci. Tidak ada orang Kristen yang berdoa seperti yang dilakukan Daud. "Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Ini Injil. Dia tidak akan berdoa seperti itu, karena Roh Kudus tidak pernah dapat melarikan diri. Bila Roh Kudus bisa melarikan diri, Dia tidak perlu berduka. Roh Kudus tidak bisa marah dan melarikan diri karena Dia mengasihi kita. Karena itu, kita tidak boleh mendukakan Dia. Roh Kudus berduka karena dosa. Namun bukan hanya dosa yang mendukakan Roh Kudus. Ketidaktaatan kita pada kehendak Tuhan, saat kita memilih jalan sendiri atau mengambil jalan yang salah, kita juga mendukakan Roh Kudus. Kita dapat mendukakan Roh Kudus, tetapi Dia tidak pernah pergi dan tidak pernah marah. Dia mengasihi kita. Inilah sebabnya mengapa Dia berduka di dalam kita. Bila kita tahu apa yang harus dilakukan tetapi tidak melakukannya menurut tuntunan Roh Kudus, kita akan mendukakan Roh Kudus dan kita tidak dapat benar-benar bahagia. Bila Roh Kudus tidak bersuka di dalam kita, kita juga tidak bisa bersukacita di dalam Dia. Kiranya Tuhan menerangi kita untuk benar-benar mengerti bahwa Roh Kudus itu seperti materai dan jaminan. Tanggung jawab kita di bumi adalah untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Inilah yang harus kita waspadai hari demi hari. Tuhan memberkati.